Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bagus Suat Amrin di channel YouTube saya Bagus Penyiar Channel. Kita di sini pada hari ini kita akan membahas keutamaan sholat duha. Sholat duha adalah salah satu ibadah sholat sunnah yang dilaksanakan pada sekitar jam 7 ke atas ya, yaitu setelah terbit fajar. Jadi sholat duha ini, keutamaan sholat duha itu adalah untuk memunajatkan kita kepada Allah, untuk berdoa, untuk seperti sholat biasa, tapi ini sholat sunnah yang memang kalau dilaksanakan cukup bagus ya. Dan tepatnya sholat duha ini bisa dimulai ketika matahari sudah ada. Intinya seperti itu, matahari sudah ada, bisa untuk memulai sholat duha. Dan di sini kita akan melakukan bagaimana keutamaan sholat duha itu. Sholat duha itu keutamaannya satu, memudahkan segala doa kita, insya Allah memudahkan segala doa kita cepat terkabul. Yang kedua, memudahkan kita cara pola berpikir ya. Kita susah belajar matematik, kita berdoa, sujud seperti sujud sholat biasa, agak lama, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita. Jadi diberikanlah sujud itu kepada Allah. Dan yang berikutnya, apa arti sholat duha bagi manfaat bagi kehidupan kita, yaitu keutamaan sholat duha yaitu memudahkan rezeki, memudahkan pola pikir, dan juga memudahkan segalanya. Jadi teman-teman sekalian yang menonton video ini, saya tidak lupa-lupanya ya, sebelum saya tambah jauh untuk menerangkan, kita juga nanti dalam video ini akan episode-episode mungkin ya, karena waktunya tidak cukup. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe yang belum subscribe ya. Kita lanjutkan lagi. Dan sholat duha itu sangat sebenarnya sunnah ya, sunnah muakkad. Jadi sunnah yang dilaksanakan mendapat pahala, yang tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa ya. Jadi teman-teman sekalian, kita membahas soal lain. Kegiatan kita hari ini, khususnya saya sendiri kegiatannya tidak ada. Saya tidak ada kegiatan pada hari ini karena hari ini hari Minggu ya, hari Minggu di perumahan. Jadi kita memang dalam kehidupan ini memang kita itu harus toleransi. Kehidupan harus toleransi, harus saling sopan santun ya, saling melengkapi, dan juga harus saling menghargai. Oleh sebab itu bahwa agama Islam juga mengajarkan kepada kita untuk saling toleransi, saling menghargai ya. Berpendapatan orang lain dengan kita beda, kita harus menghargai, tidak boleh kita memaksakan. Menghargai perbedaan agama, menghargai perbedaan suku, dan tidak boleh kita diadu domba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti, bukan saya mengatakan seperti para alim ulama yang memprovokator, yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Saya tidak akan menyebutkan namanya, mungkin tahu siapa-siapa saja, walaupun mereka ulama, tapi sebetulnya walaupun mereka itu Habib itu kan kita kenal sebagai keturunannya para nabi ya, khususnya kepada Nabi Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu adalah keturunan nabi, tapi nabi tidak pernah mengajarkan kepada keturunan-keturunannya sampai kita ini, tidak pernah mengajarkannya, yaitu mengajarkan sesuatu yang memprovokator dan memecah belah antar umat. Tidak, Rasulullah SAW itu tidak mengajarkan seperti itu. Dan oleh sebab itu kita harus memilah dan memilih informasi-informasi yang benar,
informasi-informasi yang salah kita buang, yang benar kita tanamkan dalam diri kita dan sebarkan dengan cara yang baik ya. Dan oleh sebab itu bangsa Indonesia ini mempunyai undang-undang di mana untuk informasi yang bohong itu akan dihukum ya. Alhamdulillah negara kita ini negara hukum. Negara kita ini negara hukum dan secara otomatis Indonesia ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini telah diatur oleh perundang-undangan negara maupun agama. Agama pun kita ada dan seluruhnya memang negara ini memang diatur agar tata pemerintahan di negara Indonesia itu memang diatur oleh perundang-undangan. Makanya kita masih bisa hidup tentram, nyaman dan saling toleransi kita pada saat hari ini. Karena apa? Seimbangnya negara ini adanya Nahdlatul Ulama, ya, Muhammadiyah dan cabang-cabang Islam lainnya, dan juga diperkuat oleh undang-undang negara. Kita ini bisa seimbang oleh undang-undang negara dan juga diseimbangkan lagi oleh adanya satu perkumpulan Majelis Ulama Indonesia MUI, PBNU, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah ya. Nah, itu yang membuat negara Indonesia ini jadi seimbang, tidak berat sebelah. Jadi patut kita ketahui bahwa negara Indonesia ini negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara kesatuan itu yang tidak republik ya. Negara kesatuan Republik. Jadi negara ini tuh tidak boleh kita mengototkan kita tuh ingin negara ini menjadi negara Islam. Oh, tidak bisa. Bukan, kita sebagai umat muslim wajib menghargai, karena Indonesia ini adalah negara Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu ya, beragam. Kita mempunyai 13.000 pulau, 34 kabupaten, 34 provinsi dan 200 lebih kabupaten kota di seluruh Indonesia ini. Pulau kita 13.000 pulau di Indonesia. Penduduknya sampai 200 juta lebih kalau nggak salah ya. Makanya itu negara Indonesia ini adalah negara yang paling dikagumi oleh negara-negara pemimpin dunia. Itu pun menguji tata kelola pemerintahan negara Indonesia yang sangat bagus sekali. Jadi oleh sebab itu kita ini harus hargailah ya setiap perbedaan, setiap suku, setiap agama, segala perbedaan kita harus hargai. Karena kalau ciri khas dari negara Kesatuan Republik Indonesia ini, ciri khasnya memang itu bersatu, berdaulat, adil dan makmur ya. Toleransi kita tinggi, kerjasama sosial kita tinggi ya, hak asasi manusia kita juga tinggi. Alhamdulillah di negara Indonesia ini orang-orangnya memang masih menghargai ya, yang para narkoba ya, para apalagi koruptor itu tidak dihukum secara berat, paling dipenjara doang. Alhamdulillah, karena hak asasi manusia kita itu tinggi. Jadi kita jangan katakan bahwa Indonesia ini wah macam-macam gitu-gitu. Negara-negara ASEAN, Uni Eropa ya itu sangat salut sekali dengan pemerintahan Indonesia ini. Jadi memang untuk pemerintahan Indonesia ini sangat bagus dinilai oleh mereka, bahkan ingin mencontoh seperti pemerintahan kita. Patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya bisa memerdekakan negara ini, dan kita pun juga terus mendoakan para pejuang-pejuang kita yang telah gugur. Itu adalah pejuang, tetap pejuang kita ya. Makanya kita harus saling menghargai, menghormati dan toleransi. Cukup sekian video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.